Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lutfiatun Nafiah dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas 2 semester 2. Di sini saya akan berpresentasi guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Pak Sawaun yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, masuk ke materi yang akan saya presentasikan. Materinya berjudul hadis sahih dan hadis hasan. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih, apa sih hadis sahih? Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, tidak lemah hafalannya, dalam sanad dan matanya tidak ada syadz maupun ilat. Membahas kehujahan hadis sahih, para ulama sependapat bahwa hadis ini memenuhi syarat untuk digunakan dalam menetapkan syariat Islam, namun tidak dalam menetapkan soal-soal akidah. Kemudian, apa aja sih syarat-syarat hadis sahih? Yang pertama, perawinya bersifat adil. Adil yang dimaksud di sini adalah harus muslim tentunya, baligh, berakal, kemudian menjaga perbuatan dari dosa kecil maupun dosa besar, dan bukan orang yang fasik tentunya ya. Kemudian syarat yang kedua, perawinya bersifat dobit atau kuat hafalannya. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Apa sih yang dimaksud bersambung? Yang dimaksud bersambung itu berurutan, urutannya jelas. Yang namanya hadis itu kan berasal dari Rasulullah sampai kepada kita itu melalui mulut ke mulut, maksud dari orang ke orang. Dan itu melalui bersambungnya di sini itu berurutan dari zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak bisa dari sahabat langsung ke tabi'ut tabi'in, tidak mungkin. Jadi harus berurutan dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian tidak berilat. Yang kelima, tidak syadz atau janggal. Apa sih yang dimaksud? Maksudnya janggal itu jadi hadis sahih itu tidak perlu dipertanyakan. Jadi tidak boleh terdapat kejanggalan. Kemudian pembagian hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li zatihi adalah hadis yang sahih dengan sendirinya, hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya sebagai hadis sahih. Jadi memang sudah sahih dengan sendirinya. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang kurang dobit namun tidak mengandung syadz maupun ilat. Lalu, terdapat hadis lain bermatan sama dengan derajat yang lebih kuat atau semisal. Hadis sahih li ghairihi disebut juga hadis hasan yang naik tingkat. Kenapa disebut seperti itu? Karena hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan. Karena di sini itu hadis sahih li ghairihi itu diriwayatkan oleh perawi yang kurang dabit atau lebih lemah hafalannya, kurang kuat hafalannya dibanding hadis sahih li zatihi. Namun dikuatkan menjadi hadis sahih li ghairihi karena terdapat hadis lain yang bermatan sama atau berisi sama. Paham ya? Yang kedua, hadis hasan. Apa sih hadis hasan? Hadis hasan adalah khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz. Kehujahan hadis hasan sama seperti hadis sahih, yakni dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum dan harus diamalkan. Ya, kemudian syarat-syarat hadis hasan. Ada apa aja sih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki perawi hadis sahih. Yang ketiga, perawinya adalah adil, tentu saja ya. Yang keempat, tidak syadz. Kemudian klasifikasi hadis hasan. Pertama, hadis hasan li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi segala syarat hadis hasan, hadis yang hasan dengan sendirinya, sama seperti hadis sahih li zatihi ya. Otomatis masuk ke dalam kategori hadis hasan li zatihi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang tidak diakui keahliannya, tetapi ia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada sanad yang lain yang bersesuaian dengan maknanya. Hadis dhaif yang sanadnya banyak. Jadi karena banyaknya orang yang meriwayatkan hadis ini, jadi diangkat menjadi hadis sahih, padahal itu hadis dhaif. Ya, hadis hasan li ghairihi itu ada hadis sahih yang banyak sanadnya. Kalau hadis sahih li ghairihi itu hadis hasan yang naik tingkat karena terdapat banyak kesamaan matan atau isi.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah perbedaan dari hadis hasan dan kesimpulannya adalah hadis hasan dan hadis sahih, keduanya dapat digunakan dalam menetapkan syariat Islam namun tidak dalam masalah akidah. Dan perbedaan dari keduanya adalah dalam perawinya. Jika perawi hadis sahih itu perawi yang dhabit, tapi perawi hadis hasan itu lebih lemah hafalannya daripada perawi hadis hasan, hadis sahih. Ya, jadi perbedaan dari hadis hasan dan hadis sahih adalah perawi hadis sahih lebih kuat atau lebih dhabit daripada perawi hadis hasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.